Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam sejahtera serta salam sehat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Apakah suara saya cukup terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas sekali, Pak. Jelas. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan fasilitas internet. Jadi ini saya berharap supaya bisa memperlancar proses sesi yang pada hari ini. Sebelum sesi ini, saya kira Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan yang kemarin disampaikan oleh Pak Chandra mengenai struktur organisasi dalam koperasi kredit. Ya, saya kira saya mencoba mengulang sebentar. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi dimanapun itu adalah rapat anggota. Sehingga pengurus, pengawas itu bukan pihak yang paling berkuasa. Yang paling berkuasa di dalam koperasi kredit dan koperasi lainnya itu adalah rapat anggota itulah yang menentukan, memilih dan menjalankan proses organisasi itu dilalui oleh apa yang dimaksud dengan rapat anggota. Saya kira Bapak Ibu yang sudah bergabung di koperasi kredit pasti sudah paham perkara ini ya. Saya kira kemarin strukturnya sudah dijelaskan persis oleh Pak Chandra. Tetapi struktur yang ada yang di tampilan Bapak Ibu ada ya sekarang. Saya mengulangi lagi. Ada, Pak. Ya. Pengurus itu fungsinya adalah sebagai perumus, pembuat kebijakan-kebijakan organisasi. Lalu mengawasi para pengurus dalam menentukan kebijakan organisasinya. Nah, selama ini kita meminta untuk koperasi-koperasi kredit agar semakin lebih memadai karena pengurus dan pengawas itu sukarelawan, bukan yang digaji dan bukan yang selama-lamanya bisa menjadi pengurus dan pengawas. Itu bergantung pada rapat anggota. Saya kira nanti kalau membahas soal anggaran dasar itu di sana sudah dipastikan bahwa ada periodisasi pengurus dan pengawas. Itu biasanya dimuat sudah di anggaran dasar. Nah, bagi koperasi-koperasi yang sudah cukup dewasa dan sudah cukup besar, lalu pengurus ini kan tidak bisa setiap saat hadir di koperasinya, maka lalu ngangkatlah seorang manajer yang bertanggung jawab secara operasional. Nah, yang belum bermanajer itu biasanya masih dijalankan secara bersama-sama antara pengurus dan pengawas. Dari pengalaman kami selama ini, kalau terus-menerus dan pertumbuhannya udah oke tanpa mengangkat manajer, itu nanti akan ada kekeliruan-kekeliruan yang bagi koperasi kredit itu untuk bisa bertumbuh secara lebih sehat. Yang paling sehat adalah kalau sudah mengangkat manajer dan pasti dengan karyawan-karyawannya. Kalau tidak, maka karena pengurus itu biasanya di awal-awal mereka sukarelawan dan masih punya kerja masing-masing, sehingga waktu yang terbatas itu pasti tidak mampu melayani kebutuhan anggota, apalagi kalau anggotanya di satu primer itu sudah cukup besar. Ya. Nah, sebelum masuk pada tugas pengurus bagian kredit, itu di pengurus struktur itu ada namanya anggota, Bapak Ibu. Nah, anggota itu ada 1 sampai 3 orang. Nah, saya sebelum melanjutkan ini, mungkin pengalaman dan pengamatan Bapak Ibu di koperasi yang bukan koperasi kredit, kalau boleh saya tanyakan, anggota itu kalau mengajukan pinjaman, bukan sistem koperasi kredit ya, itu pertama-tama harus datang kepada siapa? Menurut pengalaman dan pengamatan Bapak Ibu.
Halo? Menurut pengalaman, ya, silakan. Seorang anggota mau mengajukan pinjaman, itu datang kepada siapa, Bapak Ibu? Ke bagian kredit, Pak. Ya, itu karena sistem koperasi kredit, itu yang sudah benar. Yang koperasi bisnis lain, Ke sekretaris, Pak. ke sekretaris. Setelah dari sekretaris, kemana Ibu? Ya dari sekretaris meminta formulir untuk pengajuan pinjaman, kemudian nanti dari sekretaris setelah mengisi dan dicek dulu, diarahkan ke bendahara. Bendahara. Setelah itu Keputusannya ada di ketua, dari bendahara lalu ke ketua. Oke, baik Ibu Bapak. Menurut sistem koperasi kredit itu berbeda, Bapak Ibu, ya. Siapapun yang di anggota koperasi kredit yang sudah standar, anggota kalau mau meminjam itu datang pada pengurus bagian kredit. Tidak ke sekretaris, tidak ke bendahara, tidak ke ketua. Keputusan itu ada pada pengurus dan kredit. Yang 1 sampai dengan 3 orang itu. Kalau penjelasan tadi Ibu, bayangkan kalau koperasinya itu belum profesional, terlebih yang di masyarakat ya. Sekretaris rumahnya di sebelah utara. Bendahara di selatan, ketua di barat. Apakah cara ini menolong bagi kepuasan anggota? Nah, ini yang kemudian bisa tidak memuaskan. Ya, apalagi belum berkantor gitu ya, belum punya kantor. Maka sejak awal mula bagian kredit itulah yang memutuskan dan menentukan bagaimana pinjaman itu dapat dikabulkan atau tidak. Tetapi aturan mainnya bukan pengurus bagian kredit itu yang menentukan. Tapi seluruh pengurus itu, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota itu menentukan kebijakan-kebijakannya. Nah, pengurus bagian kredit itulah yang melaksanakan. Maka mereka tidak boleh membuat peraturan sendiri. Karena nanti kalau keluar dari aturan yang sudah dibuat oleh pengurus 5-5-nya itu, atau kalau di jumlah itu adalah 7 orang, keputusan dari 7 orang itu tidak boleh dirubah oleh pengurus bagian kredit. Maka dia menjadi pelaksana dari aturan atau policy maker yang dibuat oleh pengurus. Aturan-aturan itu biasanya dibuat dalam peraturan-peraturan khusus yang menyangkut soal kebutuhan pinjaman. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau koperasi itu belum cukup kuat, biasanya yang mengerjakan pelayanan operasional itu ya pengurus itu. Nah, ini agak menyulitkan kalau nanti tidak mengangkat manajer karena masing-masing pengurus biasanya juga punya pekerjaan masing-masing. Padahal kebutuhan pinjaman anggota bisa jadi dasarnya harian. Hari ini butuh, hari kemudian harus diputuskan dan seterusnya. Pasti nanti akan merepotkan. Maka yang paling strategis, koperasi sudah mampu harus mengangkat manajer. Manajer itu adalah pihak yang menangani operasional, tapi dia harus tunduk pada aturan pengurus. Pertanyaannya sederhana, karena kita belajar dari yang belum bermanajer. Jadi kalau di sini ada struktur itu, kita belajar kasus ini itu yang belum bermanajer. Pertanyaannya sederhana. Mengapa itu 1 sampai dengan 3 orang? Tidak boleh hanya 1 saja. Mengapa? Ada yang Bapak Ibu bisa jawab? Mengapa Supaya tidak boleh subjektif, Pak. Oke, sangat benar sekali. Jadi supaya tidak subjektif. Katakanlah saya hanya 1 orang pengurus bagian kredit. Anda sebagai anggota. Karena ini sobat, karena ini saudara, ya udah kabulkan saja. Bisa begitu kan? Nah kalau 2 orang, kenapa tidak boleh 2 orang?
karena bisa mengakibatkan anggota menjadi korban atas tidak adanya keputusan. Saya dan teman saya 2 orang, ada anggota yang mau mengajukan pinjaman, maka menurut saya dikabulkan, tapi teman saya satunya menolak. Keputusannya apa? Tidak ada, dan itulah yang jadi korban para anggota. Nah, harus sampai 3, maksudnya supaya ada keputusan yang baik bagi anggota. Kalaupun harus ditolak, ya 2 pengurus itu yang menentukan ditolak atau dikabulkan. Kalau 2 lawan 1 pasti harus yang 1 itu harus setuju, gitu ya. Ini dasar awalnya mengapa ada 1 sampai dengan 3 orang. Nah, sementara manajer ini adalah orang profesional yang membantu fasilitas pelayanan kredit supaya memuaskan anggota. Baik, kita masuk sekarang, Bapak Ibu, perkara pinjaman. Pinjaman itu adalah bagian yang sangat dibutuhkan anggota. Maka pengurus bagian kredit itu harus betul-betul bisa memahami, karena konteks umum di gerakan koperasi dimanapun, bukan bagian menabungnya, tapi bagian meminjamnya itulah yang kritikal, yang serius, yang harus mendapatkan pelayanan yang memadai. Nah, kalau pengurus bagian kredit tidak mempunyai sejumlah kualifikasi, katakanlah moral, gitu, pasti nanti akan tidak memuaskan bagi anggota. Apapun yang duduk sebagai pengurus harus mempunyai sikap yang sederhana, mulai dari ramah, supel, ya, lalu menyapa dengan menggembirakan, gitu, bukan dengan cara-cara yang sangat tidak memuaskan anggota. Maka salah satu prinsip siapa yang harus duduk di situ adalah mereka yang mampu menjaga anggota. Karena tidak ada anggota mau pinjam itu ditolak itu merasa senang. Biasanya umumnya lalu tidak responsif lagi. Ini penting, mengapa? Karena kalau anggota tidak dilayani secara memuaskan, mereka akan bisa tidak percaya lagi kepada koperasinya. Sementara banyak juga bukti bahwa kalau anggota tidak dididik, tidak disadarkan, tidak dijelaskan tentang fungsi pinjaman, maka akan bisa menimbulkan kerugian bagi anggota, bagi koperasi. Karena bisa jadi banyak alasan kita tidak mampu bayar. Inilah fungsi pengurus yang harus memadai. Nanti juga saya akan jelaskan bahwa pengurus koperasi bagian kredit ini harus bersikap no special payment. Jadi tidak ada bayaran apapun yang harus dilakukan oleh anggota manakala mereka dikabulkan pinjamannya. Tidak ada pembayaran khusus karena mereka-mereka yang duduk di bagian pengurus adalah pelayan yang memberi kepuasan anggota agar sesuai tujuan peminjamannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau tidak, hati-hati, tidak memadai juga siapa saya yang duduk di bagian kredit dalam melayani pinjaman, pasti nanti akan repot di pembayarannya. Karena di banyak tempat terbukti bahwa minjam itu pengen semua dikabulkan, tapi pada saat bayar, nah inilah repotnya. Oleh karena itu, saya ingin memulai, karena soal pinjam-meminjam itu sebenarnya adalah tidak selamanya tanpa masalah. Bapak Ibu setuju nggak? Soal peminjam-meminjam uang itu, walaupun itu anggota juga yang meminjam, tanpa masalah, tanpa kredit macet. Ada enggak? Tidak ada, Bapak. Pasti ada saja. Entah karena anggota itu sakit, atau usahanya bangkrut, atau kemudian tidak setuju lagi. Banyak hal yang harus kemudian dipahami oleh pengurus untuk benar-benar menganalisa pengajuan pinjaman anggota. Dengan demikian, kebutuhan anggota harus betul-betul tepat sesuai dengan kemampuannya. Nanti kami akan jelaskan pada berikutnya. Lanjut, Mas. Fungsi pengurus itu antara lain
sebagai penganalisa pengajuan pinjaman anggota. Bagaimana caranya? Itu nanti saya akan jelaskan, kan ada pedoman konsultasinya. Maka dalam memberikan pelayanan kepada anggota harus, itu tadi yang sudah saya sebut di depan, ramah, mudah dikati, mendapat kepercayaan, sehingga anggota dengan mudah dapat membuka persoalannya. Acap kali kalau anggota tidak sampai mau terbuka, hanya secara formal pokoknya ini anggota kabulkan. Ini pasti merepotkan pada saat nanti sang anggota sudah mulai untuk melakukan kewajibannya membayar utang-utangnya beserta jasa atau bunganya. Terus, Mas. Nah, sebelum masuk ke yang berikutnya ini, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan ini satu hal yang penting, bahwa pengurus bagian kredit itu harus mempertimbangkan setiap permohonan pinjaman anggota serta memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak. Saya akan detailkan bagaimana tugasnya, yaitu pasti yang menerima formulir bukan sekretaris seperti yang Ibu sampaikan tadi. Mereka harus menerima formulir pengajuan anggota. Dari formulir itu, anggota harus menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan tujuan pinjamannya. Kedua, menyeleksi setiap permohonan pinjaman untuk menentukan eligibilitasnya pinjaman. Misalnya masa keanggotaan. Bapak Ibu pasti tahu di setiap koperasi, kalau anggota baru sebulan boleh pinjam enggak? Itu biasanya ada aturan-aturannya. Ya, karena kalau baru 1 bulan biasanya tidak cukup kita kenal. Beda mungkin ini aturan-aturan yang khusus bagi mereka yang koperasinya berada di lingkungan instansi, entah pemerintah atau swasta, karena tiap hari berjumpa tuh. Tapi yang koperasi masyarakat kan pasti agak susah untuk mengetahui kredibilitas anggota. Dan yang berikutnya, tunggakan pinjaman ada apa enggak? Misalnya anggota yang lama, wah ini tunggakannya sudah 1 tahun mau mengajukan lagi, pasti bagian kredit ini melihat ini sangat tidak mungkin masuk dalam kriteria untuk dikabulkan. Nah, untuk membantu itu, maka pengurus bagian kredit harus mewawancarai anggota itu. Tujuan pinjamannya untuk apa? Bukan mewawancarainya secara polisionil. Gitu. Pasti harus dengan cara-cara yang memudahkan anggota paham tentang kewajibannya nanti, tapi juga sekaligus pengurus bagian kredit melihat mampu melihat berapa kemampuan anggota itu untuk membayar. Yang keempat, setelah itu menentukan keputusan, dikabulkan, ditunda, atau ditolak. Kalau tidak ada keputusan, ini anggota bisa, ini kok lama-lama banget. Pinjaman saya sudah saya ajukan 3 bulan kok nggak ada keputusan. Nah, itu tugas dari pengurus bagian kredit. Yang kelima, menentukan recollection pembayaran pinjaman anggota. Intinya begini, Bapak Ibu. Kalau anggota itu penghasilannya harian, akan bagus kalau mereka juga disuruh membayar harian. Kalau penghasilannya mingguan, lebih baik ya mereka membayarnya mingguan. Tapi bagi mereka yang berpenghasilan tiap bulan sekali, ya jangan dibuat suruh ngangsur harian. Pasti ini akan merepotkan. Nah, karena itulah maka harus dijelaskan pada anggota. Mereka yang membayar secara harian itu jauh lebih menguntungkan karena penghasilannya harian tinggal dia sisihkan, tetapi penetapan bunganya tetap hanya 1 bulan sekali, bukan per hari dihitungnya. Ya. Nah, inilah yang harusnya dipahami kepada para anggota semua. Jadi kalau mengajukan pinjaman, ya harus ngisi formulir. Kalau enggak, ya ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, kalau semua anggota sadar terhadap sistem ini, maka mereka pun tidak meminta fasilitas istimewa, gitu ya, karena merasa diri sebagai anggota. Anggota pun harus dibedakan. Anggota itu 2 fungsi melekat dalam dirinya. 1 sebagai pemilik, yang kedua sebenarnya sebagai nasabah, yaitu pada saat meminjam.
pada saat meminjam itu dia bukan pemilik, maka harus mengikuti aturan bersama. Nah, kalau ini tidak jelaskan, bisa aja, oh kan saya kan anggota, masa minjem aja dipersulit kayak bank saja. Ini bagian-bagian yang harus betul dipahami oleh anggota. Dengan demikian mereka juga akan memberikan informasi yang terbuka. Baik, saya kembali lagi kepada titik awal. Saya ingin menjelaskan fasilitas pinjaman yang paling mudah itu kemana. Saya ingin jelaskan ini Bapak. Kalau kita menginginkan fasilitas pinjaman yang mudah, saya menggambarkan ada 5. Yang pertama pasti Bapak Ibu juga setuju, pinjaman yang paling mudah, yang paling enak itu adalah kepada keluarga. Keluarga itu bisa orang tua, mertua, saudara, dan sahabat. Mengapa ini paling enak dan paling mudah Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu. Ya Pak, halo Pak, ya Pak. Ya, mengapa kok pinjaman kepada keluarga, yaitu entah orang tua, mertua, saudara, sahabat itu yang menjadi sangat mudah? Karena sudah akrab mungkin. Sudah akrab Bapak Ibu. Karena pasti tanpa prosedur. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Hari ini ngomong, ya udahlah kalau bisa Pak, kami bantu, kami butuh untuk ini. Ya sebagai orang tua, anaknya mau minta pinjaman ya udah dikasih saja. Yang kedua apa? Tanpa bunga. Dan kalaupun nggak membayar, juga nggak diapa-apain kok. Namanya orang tua, mertua, saudara, sahabat, ya sudahlah, maklum kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Tapi kelemahannya apa? Kalaupun itu enak, mudah, kelemahannya apa? Kalau pinjam ke orang tua, mertua, saudara, dan sahabat. Pas mau dipakai harus ada uangnya. Enggak, kelemahannya umumnya adalah jumlah uangnya terbatas. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, terbatas pasti. Saya sebagai anak mengajukan ke orang tua, saya butuhnya 10. Nah, saya hanya ada 5 juta. Ya 5 juta lagi kemana? Ya, maka ini yang tolong Bapak Ibu pahami. Yang kedua adalah tempat kerja atau kantor. Di keluarga nggak ada yang bisa bantu, ke siapa juga nggak ada. Kebetulan Bapak Ibu bekerja, ya udah pinjam ke kantor. Tapi ada juga kelemahannya. Prosedur bisa jadi juga tidak terlalu rumit. Tapi kelemahannya juga sama. Misalnya Bapak Ibu sebagai pimpinan di satu kantor, anak buahnya si A ini adalah karyawan teladan, tapi setelah sudah bekerja 20 tahun itu belum punya rumah. Lalu dia mengajukan kepada Anda sebagai pimpinan, Pak tolonglah saya kan termasuk karyawan teladan, tapi 20 tahun ini saya nggak punya rumah. Bisa nggak Pak? Saya diberikan pinjaman untuk beli rumah. Nah, kelemahannya apa kalau dikabulkan Bapak Ibu? Katakanlah butuh 200 juta, oke diberi. Tapi kelemahannya apa kalau pinjam ke tempat kerja? Potong gaji, Pak. Ya, itu kewajiban, Pak. Tapi kelemahan dari sistem kantor itu. Menurut saya, Bapak Ibu, kelemahannya adalah kalau saya sebagai pegawai pekerja di situ, loh, kenapa si Joko sih? Kenapa saya enggak? Kan saya juga karyawan di sini, Pak. Nah, kantor ini tidak mempunyai fasilitas pinjaman untuk itu. Katakanlah Bapak perusahaan, di pimpinan perusahaan, satu diberi, bagaimana yang lain? Ini yang akan merepotkan. Ya, tempat kerja juga nggak ada, lalu lari bank. Nah, kehebatannya bank, duitnya itu cukup banyak. Tapi kelemahan yang selalu dikeluhkan masyarakat apa Bapak Ibu? Prosedurnya Pak. Prosedurnya berbeda dan pasti pertama harus ada kolateral. Ada jaminan. Jaminan. Tanpa jaminan nggak mungkin. Ya, kecuali kalau itu orang yang dekat di komisarisnya bisa begitu ya. Ternyata kemudian bank juga nggak punya, masyarakat miskin ini nggak punya sertifikat, dia larinya ke rentenir.
Kelemahan rentenir apa Bapak Ibu? Bunganya tinggi, Pak. Bunganya tinggi, Pak. tinggi. Bunga tinggi. Ya. Nah, yang kelima itu akhirnya ke koperasi gitu ya. Kelemahan koperasi salah satunya yang saya pahami adalah uangnya juga terbatas. Apalagi kalau koperasinya masih baru-baru gitu ya. Pertanyaan yang saya ajukan adalah kalau seseorang anggota atau siapapun mempunyai pinjaman ke keluarga, punya utang juga di tempat kerja atau kantor, punya utang juga di bank, punya utang di rentenir, punya utang di koperasi. Menurut pengalaman Bapak Ibu, mana dulu yang akan dilunasi? Karena dia punya pinjaman di 5 tempat itu. Menurut Bapak Ibu, kemana dulu yang harus dilunasi? Rentenir, Pak. Rentenir. Alasannya bunganya tinggi. Ya. Yang kedua, bank. Takut sertifikatnya, jaminannya disita, gitu ya. Yang ketiga, Keluarga. bukan tempat kerja, karena nanti janjinya 5 tahun ternyata sudah melebihi, kok nggak bayar-bayar si Joko ini. Nah, DP3 atau penilaian kinerja saya nggak bagus nih ternyata si Joko ini nggak bener nih. Nah, kan prestasi Bapak Ibu kerja akan tercoreng. Nah, antara keluarga dan koperasi mana dulu yang akan dibayar? Koperasi, Pak. Nah, kalau Bapak menjawab koperasi, itu adalah orang-orang yang sudah istimewa, udah tahu. Umumnya keluarga dulu. Ya. Nah, koperasi itu acap kali adalah yang paling akhir. Rempah-rempahnya gitu loh. Inilah yang harusnya keliru. Maka prinsip yang harus Bapak Ibu pahami, seseorang anggota, seseorang yang kalau mau punya pinjaman, jangan sampai di 5 tempat. Harusnya 1 saja. Entah itu di koperasi, entah itu di bank, entah di tempat kerja atau keluarga. Jangan sampai di 5 tempat. Karena 5 pihak ini, keluar tempat kerja, bank, rentenir, koperasi itu, kan sistem pembayaran dan mekanismenya berbeda-beda. Nah, untuk itu, maka koperasi yang benar harusnya juga bisa memberikan kepuasan terhadap kebutuhan jumlah nominal yang dipenuhi, yang dibutuhkan oleh anggota. Jangan sampai butuhnya 10 juta dan layak dikabulkan, tapi hanya dikabulkan separuhnya. Ini pengamatan pengalaman kami dari berbagai koperasi yang kami amati, acap kali sistemnya itu kalau mengajukan 10, nanti dikabulkan 5. Nah, yang 5-nya kemana? Inilah yang tidak boleh terjadi. Dan itulah tugas bagian kredit, betul mengamatinya secara benar dan mewawancarainya agar kebutuhannya tidak ke tempat-tempat lain, khusus hanya di koperasi. Dengan demikian tunggal pinjamannya. Kalau tunggal itu bisa diatur secara lebih baik. Itu dasarnya Bapak Ibu. Saya menyampaikan lelucon ini supaya kita paham bahwa mungkin koperasi Anda belum cukup. Ya sudah, mari kita perbaiki agar kualitasnya ke depan. Tidak usah kita itu punya pinjaman di 2 tempat atau 3 tempat, apalagi 5 tempat. Ini akan merepotkan ibu bapak sekalian. Apalagi kalau pinjamnya bukan produktif, tapi malah bersifat konsumtif. Itu yang mulai sejak awal harus diberikan penjelasan kepada para anggota. Sampai di sini, apakah Bapak Ibu ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan terhadap penjelasan berikutnya? Ada, Pak. Ya, silakan, Pak. Yang dari bagian kredit, Pak, itu ada untuk wawancara. Wawancara ini, isi wawancara ini tentu harus tahu apa saja yang harus kita sampaikan supaya kita lebih mendalam ke anggota itu. Terima kasih. Baik, Pak. Di formulir permohonan pinjaman, formulir itu umumnya yang berlaku di koperasi kredit, dia akan menyebutkan berapa jumlah nominal yang mau diajukan pinjamannya. Ya. Lalu juga tujuan pinjamannya untuk apa? Misalnya begitu, Pak. Misalnya untuk usaha atau untuk beli kendaraan, macam-macam kayak gitu. Ya. Lalu yang ketiga, kita mesti harus juga dapat informasi kemampuan ekonominya seperti apa. Nah,
hal-hal seperti itu biasanya di formulir permohonan pinjaman itu juga sudah ada di situ rincian mengenai rencana pinjamannya. Lalu kemampuan penghasilannya bagaimana, untuk apa saja, dan seterusnya. Kalau dia anggota itu supaya dikabulkan, saya mampu Pak bayar 3 juta sebulan. Apakah kita harus langsung percaya? Loh, penghasilan Bapak apa? Ini bagian yang harusnya diketahui Bapak Ibu. Nah, kalau hubungan kita antara pengurus dan anggota itu menjadi betul-betul sangat bagus, pasti mereka pun juga agak bersedia untuk terbuka menjawabnya. Kalau tidak, mungkin ya agak susah lalu ya. Kecuali bagi koperasi yang anggotanya di karyawan, entah pegawai negeri atau swasta. Kan ketahuan golongannya loh Pak. Wah ini golongan 3, anaknya cuma 2. Masih macam-macam kayak gitu. Biasanya informasi mengenai itu sudah ada di database, ada di formulir waktu saat mengajukan menjadi anggota. Itu semuanya harus disampaikan, diisi supaya kita tidak keliru. Begitu Pak caranya memahami, mewawancarainya. Dengan demikian mudah lalu keputusannya itu bisa disegerakan karena memang anggota itu eligible tapi sekaligus kredibel. Kalau tidak, ini yang justru tidak boleh pengurus bagian kredit itu memberikan nominal pinjamannya, nantinya itu akan bermasalah. Pengalaman kami, kalau seandainya aturan mainnya harus 2 tahun lunas, padahal kemampuan dia nggak ada. Mengapa kebijakannya tidak dirubah menjadi 3 tahun atau 4 tahun, misalnya begitu. Mungkin kalau pinjam 10 juta dengan 1 tahun itu bisa. Tapi kalau sampai udah 100 juta harus juga 1 tahun, dari mana itu aturannya bisa cocok dengan kebutuhan anggota? Dan disinilah fungsi pengurus bagian kredit pada saat merencanakan kebijakan, dia menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi tiap saat anggota mengajukan pinjaman. Pasti kita punya data Bapak Ibu, track recordnya juga, dan itulah yang kemudian menjadi dasar pada saat kita melakukan wawancara. Tidak mudah memang, tetapi kalau sudah jam terbang sebagai orang yang ngurus ini biasanya akan dengan cepat memahaminya, apalagi anggota itu juga orang yang sudah kita kenal. Maka di setiap permohonan itu anggota harus menyebutkan tabungan dia di koperasi berapa. Nah untuk itu maka setiap peminjam kalau mau mengajukan harus menunjukkan buku anggotanya. Buku anggota itu kan bisa menjelaskan berapa simpanannya, rata dan seterusnya. Nah termasuk di koperasi-koperasi yang sudah besar itu ada simpanan-simpanan yang disebutnya non-saham. Yang bunganya harian, ada yang bunganya per bulan berapa, biasanya lebih sesuai seperti yang di perbankan gitu. Itu menjadi data pendukung untuk kita pahami bahwa mereka ini punya kemampuan untuk bayar. Nah dengan demikian tidak perlu harus tanya-tanya. Memang mestinya di dalam database keanggotaan itu sudah ada penghasilannya berapa, pengeluaran bulanannya berapa, dan seterusnya itu supaya kita sebagai pengurus bagian kredit tidak susah untuk mendapatkan keterangan yang memadai berkaitan dengan soal itu. Ini rumit karena memang kebanyakan yang anggota masyarakat kita tidak punya cukup data. Nah, biasanya pinjaman-pinjaman pertama lah Pak yang harus agak lebih waspada. Kalau yang kedua, ketiga, keempat kan kita sudah punya pengalaman. Begitu ya Pak caranya. Ya, masih Pak. Ya, masih ada yang lain? Hah? Oh ada yang chat, silahkan Mas. Oke, agak keras sedikit Mas, nggak dengar saya. Apakah pengurus bagian kredit baiknya mempunyai pengalaman sebagai analis kredit
dengan pertimbangan tugas-tugas yang melekat padanya. Ya, saya kira di banyak tempat koperasi kredit yang menjadi pengurus bagian kredit, mereka sekurang-kurangnya harus pernah mendapat pelatihan dasar semacam ini. Karena ini termasuk orientasi baru bahwa mereka itu harus paham bukan hanya soal simpan dan pinjam, tapi keseluruhan sistem koperasi itu harus mereka paham, Pak. Nah, kalau tidak, maka ada kecenderungan untuk asal-asalan lalu. Dan ini salah gitu, Pak. Makanya walaupun di pelatihan dasar koperasi, maka pasti bagian sesi soal pinjaman itu harus mereka pahami. Oh, ternyata mengabulkan pinjaman itu bukan asal-asalan. Misalnya begini, Pak. Simpanannya 10 juta. Mau pinjam juga 10 juta. Dikabulkan atau enggak? Umumnya, wah ini aman ini, kabulkan saja. Padahal kita enggak mengetahui persis dan tidak melakukan wawancara. Untuk apa sebenarnya? Karena pengalaman menunjukkan bahwa kalau tanpa informasi yang memadai, anggota masih bisa memanfaatkan kelemahan dari para bagian kredit yang tidak memahami gitu, Pak, tentang sistem ini. Maka syaratnya mereka adalah harus sudah ikut pelatihan dasar. Karena siapapun yang menjadi pengurus, pengawas, itu biasanya dipastikan sudah mempunyai sertifikat pelatihan dasar. Dan bisa juga lalu mengikuti pelatihan spesialisasi atau lanjutan. Supaya wawasan-wawasannya cukup memadai, Pak. Di samping juga bukan hanya soal koperasi, pasti ada tinjauan-tinjauan psikologis yang harus mereka juga kuasai, bagaimana caranya melayani anggota ini. Begitu ya, Pak. Jadi memang harus jangan sampai anggotanya lebih pintar, orang-orang yang duduk di pengurus bagian kredit orang yang tidak paham, nanti ini akan repot. Gitu. Misalnya bicara soal ketentuan hukum dan sebagainya. Kita juga harus belajar, Pak, supaya kita jangan salah. Gitu ya. Itu, Pak, yang bisa saya klarifikasi. Satu lagi. Oke. Pinjaman online sebagai salah satu teknologi modern memang sangat membuat anggota atau siapapun terpikat, Pak. Karena apa? Tidak perlu harus capek-capek, tinggal klik-klik saja, lalu disetujui. Nah, yang perlu diwaspadai menurut saya adalah yang menyelenggarakan fasilitas pinjaman online itu Bapak Ibu ketahui nggak kalau dia terdaftar di OJK? Nah, setiap kali kita nggak paham, nggak tahu. Gitu. Menurut ketentuan, pinjaman online itu, pemberi itu pinjam harus terdaftar di OJK. Kalau tidak, itu berarti ilegal. Dan akhirnya prakteknya itu seolah-olah gampang, tapi akhirnya begitu Anda telat sehari, 2 hari, atau dendanya berlipat-lipat, dan lalu diumumkan kemana-mana. Dan inilah yang harus kita pahami. Tapi dari sistem kecepatan memang pinjaman cuma 5 menit, cair, dan sebagainya. Kita harus sadar, Bapak Ibu, namanya promosi pasti akan memberikan tawaran yang paling bagus gitu, yang paling mudah. Tapi inilah yang risiko-risiko yang harus kita pahami. Karena biasanya kita tidak tahu persis lembaga yang menyediakan pelayanan online itu seperti apa. Nah, inilah yang harus dipahami. Menurut aspek kecepatan is oke, tapi dari aspek belakangnya Bapak, berbagai kriteria ketentuan-ketentuan yang mengikat harus diperhatikan. Sama saja kalau Bapak Ibu masih ingat sebelum zaman serba internet ini kan dulu kartu kredit itu kan sangat disenangi orang toh. Wah, nggak perlu ngeluarin duit cash, langsung bisa belanja-belanja. Tapi berikutnya Bapak Ibu, kewajiban yang harus kita ikuti dan seterusnya itulah yang menyebabkan kita bisa mengalami masalah. Yang benar menurut koperasi kredit bukan kartu kredit, tapi kartu debit.
Itu yang benar, bukan kartu kredit. Nah, ini yang harus dipahami sehingga kita tidak terjebak karena fasilitasnya cepat, memadai, dan tidak berbelit-belit, misalnya begitu ya. Maka di koperasi kredit tidak ada pinjaman hari ini mengajukan, hari ini dicairkan. Kan ada ketentuannya. Nah, ketentuan itulah yang merumuskannya adalah pengurus, gitu Bapak Ibu. Kan harus mengisi formulir, lalu dinilai, dihubungkan dengan data dasar, lalu setelah itu diwawancara, supaya kita tahu persis bahwa pinjaman itu betul berguna dan akhirnya tidak merugikan koperasi. Gitu Pak, ya, yang memberikan chat yang kedua. Ada lagi Mas? Saya Pak mau baik, bertanya. Saya Wulan dari Melania Antapani mau bertanya seperti ini. Saya punya kasus kemarin ya Pak ya, kebetulan pas gitu mungkin ya ini. Ya. Jadi gini, kebetulan saya itu punya nenek dulu, punya nenek. Nah nenek itu tidak tahu saya itu kalau nenek itu punya deposito di satu koperasi Pak. Mohon maaf saya nggak keluarkan namanya gitu. Di satu koperasi. Nah, setelah saya ke sana mau mencairkan deposito itu pada tanggal jatuh temponya, saya ke koperasi itu ternyata koperasi itu sedang likuiditas katanya Pak. Nah, kemarin jadi uang saya akhirnya tertahan tidak keluar. Yang saya mau tanyain Pak, kalau misalkan perbankan kan kalau misalkan anggaplah pilot atau sudah dilikuidasi itu biasanya ditanggung sama OJK tadi ya Pak ya. Nah kalau misalkan koperasi itu sendiri ditanggungnya ataupun kita mau lari kemana Pak tentang uang itu gitu Pak. Maksudnya tentang deposito yang memang hak kita, sementara nenek saya itu kebetulan kemarin sudah meninggal. Jadi diwariskan ke anak-anaknya mungkin ya Pak ya. Jadi saya harus lari kemana gitu Pak dengan kasus itu. Terima kasih, itu saja sih yang saya tanya. Koperasinya sudah dilikuidasi. Kemarin sih bilangnya seperti ini. Jadi saya pikir ini mau pilot, kata saya. Dia bilang kita hanya likuiditas saja, katanya begitu. Jadi ya seperti itu Pak. Jadi mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya, pengalaman Ibu Bapak kalau kita punya deposito di satu koperasi dan kemudian koperasi itu mengalami masalah likuiditasnya tidak tercukupi, itu harus kita pahami. Pada saat nanti RAT, penjelasannya seperti apa? Apakah penyebabnya karena banyak anggota yang juga tidak bayar? Terlebih pada saat pandemi COVID ini. Sehingga cash in atau uang masuk yang harusnya mampu melayaninya, koperasi itu, sehingga terganggu. Maka idenya mestinya dilakukan penjadwalan. Karena bagaimanapun juga tidak cukup kalau sekedar kita meminta saat itu juga. Karena ini bagian-bagian yang menyulitkan manakala memang sejumlah pihak yang mengalami kemacetan itu memang bukan disengaja karena faktor eksternal. Contohnya karena COVID. Nah maka kita harus paham. Tetapi bagi anggota yang masih punya hak untuk membereskan pada saat koperasi itu balik lagi dalam kondisi normal. Pasti tidak dihilangkan. Dan memang jalurnya tidak pernah ada meminta fasilitas pihak lain Bapak Ibu. Yang saya tahu, misalnya koperasi yang sudah besar, saya kira Bapak Ibu tahu koperasi-koperasi yang bukan koperasi kredit setahu saya, yang cukup besar dan akhirnya harus sampai melakukan permintaan kepada pihak pengadilan, akhirnya keluar keputusan pengadilan namanya PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, deposito nenek ibu tadi itu kan sebenarnya bagi koperasi itu merupakan utang. Harusnya setelah jatuh tempo harus bisa bayar. Tapi kondisi setempat bisa jadi memang likuiditasnya lagi minim. Karena berbagai sebab gitu. Ada banyak anggota yang belum bisa bayar, tapi yang menarik simpanannya terlalu banyak, sehingga kapasitasnya mungkin perlu ada penjadwalan.
Ini bagian yang harusnya dipahami oleh anggota, tapi biasanya di dalam RAT itu akan pasti dijelaskan kenapa kok sampai terjadi. Nah, inilah kemudian cara yang bisa ditempuh biasanya di jadwal. Katakanlah depositonya berapa? Misalnya 50 juta. Oke, dibayar dulu setengahnya. Setengahnya kemudian. Tapi yang penting catatan menurut saya perlu Ibu perhatikan, apakah bunganya juga dibayar terus enggak? Kalau bunganya enggak. Halo? Enggak, Pak. Jadi RAT juga nggak ada, Pak. RAT juga nggak ada. Apalagi bunga masuk juga nggak ada, Pak. Kalau sampai bunga nggak masuk, koperasi itu sudah melanggar ketentuannya sendiri. Karena kalau bunganya saja sudah tidak bisa dibayar, itu indikasi nggak bagus. Tapi kalau dari yang saya tahu di koperasi-koperasi kredit lain, bunganya juga tetap dibayar kok. Artinya hak bunga atas deposito tetap ada. Hanya waktu saat dicairkan, ini membutuhkan waktu. Itu yang saya lihat, Bapak Ibu. Jadi kalau sampai bunganya aja nggak masuk, ini indikasi tidak bagus. Nah, biasanya nantinya kalau sampai itu berkepanjangan, ya harus melakukan anggota luar biasa. Itu yang harus dilakukan oleh para anggota. Begitu, Ibu. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi mungkin saya tinggal tunggu waktunya aja mungkin ya, Pak, ya untuk pencairan itu. Tapi pada saat nanti ada penjadwalan itu saya tagih untuk bunganya nggak, Pak? Sama untuk jadi ada bagi hasilnya juga nggak dibagiin, Pak, gitu. Nah, itulah dia kondisi yang saya sebut tadi kurang bagus. Kalau namanya deposito, bunga per bulan itu harus masuk. Nggak bisa nggak itu. Nggak boleh didobel, Bu. Tiap bulan harus masuk selama sertifikat depositonya masih ada di koperasi. Gitu. Artinya uangnya ya. Itu nggak bisa mengelak. Tapi kalau bunganya saja nggak bisa dibayar, otomatis yang gedeannya juga mana mungkin. Itu, Bu. Makanya harus dilakukan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa untuk minta pertanggungjawaban. Ini bagaimana kondisi ini? Gitu. Kalau ada penjelasan yang bisa masuk di akal, ya kita terima. Tapi kalau enggak, ya minta pertanggungjawaban. Begitu, Ibu, ya, yang bisa saya jawab. Oke. Ya, tapi Pak, sekali lagi kasih, catatannya, Ibu. Bunga atas deposito per bulan, walaupun pokoknya belum dibayar karena kondisi likuiditas, harus masuk. Nggak boleh tidak. Karena itu aturan main yang harus dilakukan oleh koperasi itu. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Baik. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Ya, baik, Bu. Saya lanjutkan, Ibu Bapak, ya, tentang yang berkaitan dengan pengurus bagian kredit ini, kalau tidak ada yang bertanya lagi. Oke, ini sudah, Mas. Oke, terus. Mengapa ini perlu harus kami sampaikan, Bapak Ibu? Saya ingin menunjukkan bahayanya kalau kita tidak paham tentang pola kebijakan pinjaman ini. Ya, maka ini mau saya sampaikan. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus bagian kredit harus mentaati peraturan pinjaman yang ditentukan dalam AD, ART, dan kebijakan pinjaman yang dibuat oleh pengurus. Itu tadi di depan sudah saya sampaikan. Jadi nggak boleh pengurus bagian kredit itu keluar dari aturan ini. Karena dia bukan yang pemegang utama otoritas untuk soal pinjaman. Yaitu ada pihak lain lagi, yaitu bersama dengan pengurus, gitu ya. Dan pengurus itu kan termasuk bagian kredit. Mereka biasanya pada menjelang akhir tahun mereka melakukan review kebijakan pinjaman. Ya, dan ini yang harus karena kebijakan pinjaman yang berlaku sepanjang hayat itu pasti tidak profesional. Ya, maka harus selalu dilakukan peninjauan. Misalnya soal besaran nominal, soal tenor, soal yang lain-lain. Yang paling update. Jangan ketentuan aturan main itu hanya sejak berdiri sampai sekarang itu sama saja. Pasti itu tidak sesuai dengan kebutuhan anggota.
Keputusan bagian kredit adalah sah dan tidak bisa dibatalkan oleh pengurus bila ia bertindak dalam batas-batas peraturan dari pola kebijakan yang diberikan. Jadi ketua itu mengontrol saja Bapak Ibu, ketua pengurus itu, apakah bagian kredit melaksanakan aturan mainnya enggak yang telah disepakati bersama dalam pengurus. Dan nanti berikutnya apakah kebijakan ini sudah update sesuai dengan perkembangan atau tidak, pengawas harus melakukan juga peninjauan gitu ya. Ini pentingnya Bapak Ibu ya. Berikutnya hal-hal yang perlu oleh pengurus bagian kredit dalam memutuskan setiap permohonan pinjaman, yaitu karena pinjaman itu di koperasi itu biasanya dibagi 3, yaitu pinjaman reguler. Sebelum reguler ada pinjaman darurat, pinjaman reguler, lalu pinjaman khusus. Dan ini aturan mainnya pasti berbeda, ya, baik dari sisi prosedur, baik dari sisi nominal maupun tenor pelunasan pinjamannya. Maka disebut jenis pinjaman yang harus diberikan serta penjelasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan jenis-jenis pinjaman produktif, kesejahteraan, dan darurat. Nah, yang kedua, jumlah besaran pinjaman yang diperbolehkan untuk masing-masing jenis pinjaman dan untuk jangka waktu pengembaliannya berapa lama. Biasanya itu sudah dimuat dan ini selalu diinformasikan pada saat rapat anggota tahunan atau melalui berbagai media lain. Ya, selalu akan diinformasikan kepada para anggota supaya anggota itu paham bahwa ternyata di operasinya sudah mampu memberikan pinjaman nominalnya sampai 500 juta. Loh, kok bisa? Nah, ini informasi yang penting gitu. Kalau anggota nggak pernah tahu, bagaimana mungkin mereka pada punya kemampuan tapi nggak pernah memanfaatkan pinjaman, ya? Maka harus selalu diberikan informasi kepada para anggota, termasuk jangka waktu pengembaliannya. Terus, Mas, jumlah maksimal yang dapat dipinjamkan kepada seorang anggota. Nah, ini ada yang berkaitan nanti ada pedoman konsultasinya, Pak. Bagaimana bagian kredit itu bisa memastikan pasti harus dilalui dalam proses konsultasi bagian kredit itu. Jumlah pinjaman yang keempat, jumlah pinjaman yang dapat dipinjamkan tanpa satu jaminan. Nah, ini baik kalau Bapak Ibu juga ketahui, apakah di koperasi kredit itu harus ada jaminan? Tergantung, ya. Kalau yang tidak perlu jaminan, nah, itu semua mekanisme yang aturan-aturan main yang harus sudah disiapkan oleh pengurus. Bagian kredit tinggal melaksanakan dan menjelaskan kalau itu tidak perlu pinjaman ini harus jaminan. Misalnya begini, simpanannya aja 5 juta, mau pinjam 5 juta, kenapa harus pakai jaminan? Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini yang pasti aman. Kalaupun anggota yang bersangkutan tidak bayar, koperasinya rugi enggak? Saya punya simpanan 5 juta, mau mengajukan pinjaman 5 juta, walaupun baru pertama kali. Koperasi merasa rugi enggak kalau seandainya saya tidak bisa bayar, Bapak Ibu? Ya. Yang pertama sudah tidak rugi, buktinya apa? Jadi waktu melepas kredit itu, nah provisi pinjaman. Jadi saya meminjam 5 juta, simpanan saya 5 juta. Pasti saya harus membayar provisi. Kalaupun kemudian tidak membayar, koperasi itu sudah dapat margin. Bukan berarti lalu saya tidak pernah diberitahu, Pak, pinjaman Bapak belum dilunasi. Pasti ada keterangannya, ya. Nah, yang kelima ini yang penting. Apabila diperlukan jaminan, bagaimana cara pemberlakuannya atau ketentuannya? Ini nanti berkaitan dengan sistem pengikatan. Di beberapa pengalaman kami di koperasi masyarakat, itu kadangkala hanya percaya karena sertifikatnya sudah diserahkan gitu. Padahal sertifikat fisik itu tidak cukup menjadi satu pengikatan jaminan, Bapak Ibu. Sebab kalau itu akhirnya anggota itu sudah menjaminkan sertifikat, seolah-olah wah ini oke ada jaminannya sertifikat. Apalagi juga ada BPKB. Kalau ini tidak dilakukan apa yang dimaksud dengan pengikatan jaminan secara memadai,
Manakala anggota tidak bisa bayar, lalu kita bisa memperoleh manfaat apa dari sertifikat BPKB yang sudah ada di koperasi? Kan nggak bisa apa-apa. Mau menjual tanpa tanda tangan pemilik nggak bisa. Nah, untuk itu maka nomor 5 ini penting. Bukan berarti di koperasi itu tidak perlu jaminan. Nanti dulu, misalnya begini. Anggota punya simpanan sampai 30 juta, mau pinjam untuk beli rumah. Sampai 500 juta. Padahal 30 juta ke 500 juta itu berapa kali lipat, Bapak Ibu? 500 juta mau diangsur 10 tahun. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Semakin lama masa pinjaman, itu semakin berisiko. Nah, kecuali ada pengikatan jaminan. Nah, makanya ketentuannya salah satunya ini. Anggota penanggung co-maker yang menanggung pinjaman teman anggota dengan sahamnya sendiri. Oke, pinjaman teman saya tolong dikabulkan. Walaupun 1 juta dia butuh 10 juta, saya minta tolong dikabulkan. Lah, kalau nanti nggak bayar, saham saya yang akan menjadi tanggungan. Saya membuat keterangan seperti itu. Itu akan memadai. Yang kedua atau berikutnya, jaminan berupa penghasilan tetap, surat-surat berharga atau barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pengalaman kami Bapak Ibu, kalau sertifikat harus sampai pada APHT, akte pengalian hak tanggungan. Bukan hanya sekedar sertifikat fisik disimpan saja. Kita tidak bisa menggunakan apapun itu. Kalau kendaraan tidak cukup dengan BPKB-nya diserahkan, karena praktek di Republik ini yang saya tahu, misalnya saya menjaminkan BPKB, sudah 5 bulan saya nggak bayar-bayar, maka saya lapor saja ke Polda, BPKB saya hilang. Nah, Polda bisa mengeluarkan, aman saya. Untuk itu, maka sistem untuk pinjaman kendaraan perlu dilakukan sampai tingkat fidusia. Gitu Bapak Ibu. Ya. Dengan demikian, waktu dilakukan fidusia, BPKB saya begitu dicairkan pinjaman, otomatis pihak Polda itu sudah memblokir. Begitu saya mengajukan surat kehilangan, tidak bisa karena di sana sudah ditulis bahwa BPKB mau kendaraan bla bla ini ditanggungkan sebagai jaminan pinjaman. Dengan demikian tidak akan ada kesulitan untuk melacaknya. Tapi kalau tanpa fidusia, nah itu tadi Bapak Ibu, BPKB-nya ternyata sudah nggak bisa kita manfaatkan karenanya berupa kertas. Itu ya. Berikutnya, Mas. Nah, yang keenam itu cara pengembalian pinjaman, loan collection policy. Intinya apa, Bapak Ibu? Begini, sepanjang sepengetahuan saya, kalau anggota itu penghasilannya basisnya harian, tawarkanlah kepada anggota untuk membayarnya juga harian. Katakanlah para pedagang pasar itu membayar 50.000 sehari itu enteng. Bayangkan Bapak Ibu, 50.000 sehari, kalau sebulan sudah 1,5 juta. Tapi kalau para pedagang yang hasilnya harian itu suruh bayar sekaligus 1,5 juta, mungkin nggak ada duitnya karena duitnya berputar dalam usahanya. Bagi mereka yang penghasilannya mingguan, diharapkan juga mingguan. Tapi bagi mereka yang penghasilannya tetap sebulan sekali, jangan dibalik. Yang sebulan sekali supaya cepat suruh bayar angsuran harian, pasti juga tidak bisa jalan, gitu ya. Nah, ini adalah bagian loan collection policy. Jadi kebijakan-kebijakan, tetapi keputusannya ada tetap pada para anggota peminjam itu. Mengapa kalau penghasilannya harian disuruh bayar harian? Dengan demikian masa tenornya semakin lebih pendek. Supaya dia punya kesempatan lagi untuk kalau itu dibayar per bulan, otomatis bisa jadi tidak sesuai tepat waktu. Dan karena itu menjadi
mundur gitu ya. Nah, kalau mundur kesempatan dia untuk mengajukan pinjaman baru pasti terkendala. Kalau dibayar harian bisa jadi waduh ini lagi untuk gede, saya naruh 100.000 bukan 50.000. Hal-hal seperti itu supaya menguntungkan juga bagi anggota. Tetapi sistem penetapan bunganya, pembebanan bunganya, sistem koperasi kredit tetap sebulan sekali. Tidak boleh dihitungnya per hari, tapi tetap sebulan sekali. Karena kalau nanti hitungan harian lah itu sama apa bedanya dengan rentenir gitu ya. Yang ketujuh itu adalah jumlah bunga pinjaman dan cara perhitungannya. Sistem kita itu menggunakan sistem yang disebut IUB, interest over balance. Bahasa sederhananya adalah bunga menurun atau bunga mengurang. Memang ini ada perhitungan-perhitungan yang agak detail, tapi kalau Ibu Bapak mau mengikuti nanti di pelatihan spesialisasi kredit itu akan dijelaskan. Dan Ibu Bapak bisa membandingkan lalu, katakanlah begini, bunga pinjaman di koperasi itu ditentukan 2% menurun misalnya begitu. Apakah betul anggota itu membayar sepenuhnya 2%? Enggak, karena pada akhir tahun itu ada pembagian SAU, sebagian bunga yang dibayarkan oleh anggota itu akan kembali kepada anggota yang bersangkutan dalam bentuk balas jasa pinjaman. Nah, sementara untuk simpanannya mendapatkan balas jasa simpanan. Dengan demikian, Bapak Ibu bisa pahami berkoperasi ini sangat menguntungkan karena kalau dihitung rate-nya itu kami sudah kaji Bapak Ibu. Kalau 3% menurun saja, itu dalam kurun waktu 1 tahun, sebenarnya anggota itu hanya membayar 0,9. Tidak ada 1% pun. Karena apa? RAT yang membiayai siapa? Ya dari anggota. Lalu kalau RAT kan ada konsumsi, ada juga hadiah-hadiah. Nah itu dari mana? Yaitu dari bunga yang kita bayarkan. Sehingga praktis kalaupun ditetapkan 3% atau 2% yang betul dibayar oleh anggota itu hanya untuk beberapa lebih rendah dari 2% atau 3%. Asal itu tertib sesuai dengan perjanjian. Yang acap kali menyulitkan itu karena tertunda-tunda pembayaran pinjaman dan bunganya. Misalnya 5 bulan nggak bayar-bayar, ya otomatis bunganya akan membengkak. Gitu ya. Ini harus juga dijelaskan kepada anggota. Masih banyak masyarakat kita di kalangan masyarakat bawah tidak tahu cara perhitungannya. Memang harus ditunjukkan melalui penjelasan yang sederhana, yang mudah dipahamkan kepada anggota. Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak. Kemarin juga saya nyatakan, kalau Bapak Ibu nasabah yang baik, pinjaman udah lunas ke bank itu, kan tidak mendapatkan bagian keuntungan apapun yang Ibu sudah bayarkan bunganya ke bank. Sementara di koperasi itu ada. Gitu. Nah ini yang harus dijelaskan. Sehingga anggota, kalau begitu enak ya. Ya ini kan Bapak adalah sebagai pemilik juga, Ibu itu sebagai pemilik. Gitu. Walaupun tidak seluruh bunga yang dibayarkan dalam 1 tahun itu akan kembali semua. Lah organisasi dapat biaya dari mana? Gitu kan? Itu diatur melalui mekanisme ketentuan peraturan kebijakan keuangan. Yang ke-8, cara untuk memperpanjang pinjaman bila mana diperlukan untuk lebih lama. Dan ini harus juga dijelaskan gitu kepada para anggota supaya mereka akhirnya tidak merasa keberatan. Karena tidak pernah ada rumus bahwa kalau anggota itu memang dalam kondisi misalnya seperti COVID sekarang, ada nggak orang yang akhirnya supaya menjadi anggota yang terbaik di koperasinya, maka merelakan keluarganya puasa 10 hari supaya bisa membayarkan? Tidak mungkin. Kebutuhan hidup sehari-hari harus tetap dibiayai sehingga menjadi korbanlah koperasi itu. Nah, untuk itu bisa dilakukan perpanjangan. Mekanismenya seperti apa? Itu yang baik kalau dijelaskan sejak awal, ya. Yang ke-9, syarat-syarat bagi penundaan pengembalian pinjaman. Ini juga perlu harus dijelaskan.
Lalu cara penghapusan pinjaman yang tidak ada harapan untuk dapat dipungut kembali. Ini berkaitan dengan kredit macet. Nanti saya tampilkan gambarnya Bapak Ibu. Yang 11 adalah denda dan biaya yang dikenakan. Denda di sistem koperasi kredit itu sebagai contoh begini. Saya pinjam 1 juta. Jelas ya Ibu Bapak? Saya pinjam 1 juta rupiah di koperasi saya. Lalu saya akan mengangsur 10 bulan. Saya dikabulkan pinjaman Desember, berarti saya punya kewajiban membayar pokok dan bunga itu pada bulan Januari kan? Karena harus 1 bulan masanya. Januari saya membayar. Karena dibayar 10 kali, 10 bulan, maka pokok pinjamannya berapa Ibu Bapak? 100.000 kan? Betul ya Bapak Ibu? Bunganya kalau 2% berapa? 2% kali 1 juta. Yaitu sekitar 20.000. Tapi bulan Februari saya nggak bayar. Bulan Maretnya saya double. Bayar 200.000. Dendanya berapa? Karena denda itu dibebankan kepada pokok angsuran yang tidak masuk. Maka dendanya biasanya itu 1% dari pokok angsuran yang tidak masuk. Bulan Februari kan saya tidak membayar 100.000. Maka saya harus membayar denda entah 1, entah 2, itu tergantung kebijakan koperasi. Kalau pengalaman kami, jangan sampai mendenda itu tinggi-tinggi sekali. Karena apa? Artinya koperasi berharap banyak anggota yang tidak disiplin. Pada denda itu sebagai salah satu edukasi supaya anggota menjadi tertib dan disiplin. Jadi kalau sistem koperasi kredit, denda yang saya bayar itu adalah 2% dari 100.000. Nah, lalu ditambah bunganya dan seterusnya, gitu ya. Bukan dari pokok pinjaman. Dan ini tempat lain biasanya begitu. Wah, you udah nggak bayar maka denda 1% dari 1 juta. Loh kan sudah saya bayar yang 100.000 di bulan Januari. Ini semua melalui berbagai sosialisasi, penjelasan atau pendidikan di tempat masing-masing itu supaya anggota betul-betul merasa bahwa ini sangat menguntungkan dan tidak memberatkan. Nah, kalau berkaitan dengan ini, maka saya ingin tampilkan, Bapak Ibu percaya nggak bahwa, nanti dulu Mas, bukan yang ini. Karena berkaitan dengan kredit macet, tolong tampilkan, apa tadi? Problem 3. Ya. Agak digedein. Bapak Ibu bisa membaca ya. Problem 3 dalam koperasi kredit itu artinya adalah pohon masalah. Bisa. Ya, bisa Bapak Ibu baca ya? Oke. Bisa. Bahayanya kalau kredit macet itu tidak ditangani secara serius. Ini akan bisa berakibat yang saya taruh tanda tanya di paling atas itu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Paling bawah, kalau terjadi kredit macet, itu hubungannya apa? Bukan otomatis anggota mengundurkan diri. Enggak. Yang paling dekat itu adalah terganggu likuiditas. Likuiditas terganggu. Katakanlah yang macet itu bukan hanya 1 orang. Kalau 1 orang pasti nggak terlalu mengganggu. Tapi kalau sampai ratusan, padahal anggotanya cuma 200, 100 orang macet, pasti likuiditas terganggu. Karena indikasi tidak pernah ada bukti orang itu membayar pinjaman dan bunga, lalu juga nabung. Kadang-kala itu hanya membayar pinjaman dan bunga, nabungnya nanti dulu, misalnya begitu ya. Akhirnya likuiditas bisa terganggu. Kalau ini tidak segera ditangani, maka kemampuan melayani kebutuhan anggota terganggu juga.
karena biasanya masuk 1 miliar misalnya atau 500 juta, sekarang hanya 50 juta. Bagaimana bisa melayani pinjaman? Nah, ini akan mengganggu. Bagaimana melayani kewajiban-kewajiban yang lain? Kalau ini tidak segera diatasi, maka tingkat produktivitas menurun. Intinya SAU pasti nggak tercapai, aset nggak tercapai, pelayanan tidak tercapai. Akibatnya apa kalau ini tidak ditangani? Target organisasi juga tidak tercapai. Apa akibatnya, Bapak Ibu? Yang pertama pasti ada konflik internal. Di antara pengurus, salah bagian kredit, enggak, bukan, macam-macam ada konfliknya. Saya tidak kasih tanda tanya. Nah, konflik ini tidak segera diatasi akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Yaitu kemampuan lembaga terhadap kewajiban-kewajibannya menurun. Itu udah otomatis. Kalau kemampuan lembaga itu turun, maka pembayaran gaji karyawan bisa terlambat, lalu penurunan aset, lalu penurunan modal internal. Yang sebelah kiri, alokasi SAU bagi anggota pasti juga menurun. Tingkat partisipasi anggota akhirnya menurun. Kalau tingkat partisipasi anggota menurun, tingkat kepercayaan atau trust member juga menurun. Lalu akhirnya muncul rumor negatif. Dan akhirnya ya pilihannya saya keluar saja. Bagaimana seterusnya itu kalau nggak beres? Nah, itulah dia betapa pentingnya pengurus bagian kredit untuk memastikan bahwa anggota itu akan mengikuti, menepati janji-janjinya yang akhirnya juga menguntungkan bagi kesinambungan organisasinya. Maka kami sebut problem tree, ya, seperti pohon gitu. Kalau ini tidak ditangani, ya siapa yang harus mencegah awalnya? Disitulah peranan pengurus bagian kredit. Maka tidak boleh sembarangan. Bagaimana caranya? Memang ini baru pelatihan-pelatihan yang bersifat dasar, pasti bisa diikuti dari pelatihan selanjutnya. Tapi juga nanti sharing pengalaman dari berbagai koperasi yang ada di Buskopdit itu bagaimana mencegah semuanya itu. Menurut pengalaman kami, salah satu kuncinya adalah pendidikan anggota. Pendidikan anggota terus-menerus supaya mereka betul paham bukan sekedar urusan minjam, tapi juga sebagai pemilik, sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan milik bersama. Itu bahayanya Bapak Ibu. Kalau bagian kredit melepas kreditnya asal-asalan, pasti akan ada hubungannya ke sini. Dan kalau itu sudah terjadi, hopeless lah semuanya. Tidak mungkin lalu bisa diselamatkan dan akhirnya trauma masyarakat terhadap koperasi semakin mendalam. Trauma masyarakat dan paradigma masyarakat terhadap koperasi, yaitu tadi, sebelah mata mereka memandangnya. Tapi manakala bagian kredit betul mempunyai pengalaman, keterampilan, dan ini semua sangat memadai, itu akan mencegah terhadap praktek-praktek yang tidak menguntungkan ini. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang bertanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Silakan, Pak. Saya dari Koperasi Alexandra. Saya dengan Heri, Pak. Mengenai jaminan, Pak, mengenai jaminan sertifikat ya, Pak ya. Ya. Apakah itu diperlakukan sama seperti di bank dan dengan koperasi gitu, Pak? Kan kalau di bank kan itu kan harus ada pakai notaris segala gitu, Pak. Itu, Pak. Oh, iya. Maksudnya. Apakah di koperasi juga diperlakukan sama begitu, Pak? Terima kasih. Baik. Harus sama, Pak. Karena pinjaman di koperasi, kalau dia tidak melebihi dari kemampuannya, maka dia jaminan pertamanya adalah simpanan-simpanannya itu. Tidak perlu ada jaminan. Tapi masalahnya simpanannya dan ininya tidak memadai, tapi dia punya sertifikat. Itu loh, Pak. Nah, ini kan memperkuat bahwa dia pasti mampu bayar. Nah, untuk itu
Tidak pernah ada Pak koperasi yang mengeluarkan statement ini sudah oke. Enggak, harus pihak lain. Contohnya kenapa harus ke notaris Pak? Karena kita itu tidak tahu, bukan ahlinya, sertifikat itu asli apa palsu. Nah, pihak notarisnya yang tahu. Dan dari sanalah pengikatan jaminannya itu dimungkinkan di koperasi. Biasanya pasti satu, antara simpanan yang bersangkutan dengan plafon kredit yang diajukan itu terlalu lipat sekian kali. Padahal itu dibutuhkan gitu loh Pak. Nah, bagaimana cara menolongnya? Cara menolongnya ya melalui sistem yang tadi Anda sebut, melalui notaris Pak. Gitu ya. Karena yang nanti bisa mengatakan ini sah, legal, ya pihak notaris, bukan kita. Dengan demikian pada saat terjadi masalah, kita itu tidak menggunakan cara-cara preman, gitu. Cara-cara yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, tetapi sekali lagi, biasanya juga tenornya, masa jangka waktu pinjamannya itu juga harus cukup memadai. Karena semakin besar pinjaman, kalau tenornya tidak disesuaikan, ya pasti memberatkan anggota. Tapi ketentuan legal dimanapun, Pak. Karena koperasi sebagai lembaga badan usaha juga, dia harus mengikuti aturan main di pihak regulasi yang sah, yaitu pihak notaris. Sama, Pak. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah eksekusi pada saat nanti itu selesai. Apakah misalnya begini, pembiayaan oke lah, gimana kalau itu kita musyawarahkan. Bisa jadi oke pembiayaan ditanggung oleh koperasi. Misalnya semacam itu dinamikanya berbeda kalau dengan pihak perbankan. Begitu Pak yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya silakan Pak. Kami dari Koperasi Kopdip Tunas Harapan Pak. Ya silakan Pak. Anggota ketika pola masalah yang serius, ketika ada pohon masalah ini, itu ketika 800 anggota, misalkan nih Pak ya, ini untuk kita waspadai, kredit macet itu yang harus kita benar-benar serius Pak ya. Ya. Itu kadang-kadang kita kan menyepelekan Pak, oh ini baru 3 orang, baru 5 orang yang macet gitu kan. Nah itu untuk sampai ke sana biar kita aman Pak, itu ada kriteria enggak Pak yang mudah kita pahami? Ada Pak. Makasih Pak. Baik, nanti dalam spesialisasi lanjutan khususnya dalam aspek keamanan kredit Pak, itu ada standar Pak, standar kesehatan keuangan koperasi kredit yang disebutnya standar PEARLS Pak. PEARL itu bahasa Inggris artinya mutiara, PEARLS ya. Di standar itu sama dengan perbankan Pak. Maka kredit macet itu harus dihitung dibandingkan asetnya, tidak boleh melebihi 5% Pak. Kalau melebihi 5% itu sudah tanda bahaya. Dan informasi itu setiap bulan harus ada. Nah, maka yang terbaik data monitoring itu harus menjadi konsumsi pengurus supaya ini kredit macetnya gimana? Oh, percayalah pasti kita akan bayar. Iya, kalau bayar, kalau enggak bagaimana? Nah, itu harus ada informasi masuk kepada pengurus untuk memahami wah, ternyata kredit macet kita sudah melebihi standar. Kalau udah melebihi standar, itu resikonya apa? Resikonya berarti SHU Anda sebenarnya tidak bisa sebesar itu, harus dikurangi dulu dari kredit macet. Dan itu berbahaya karena itu uang bersama. Kalau nggak segera dibayarkan, bagaimana? Kalau masih hanya di bawah 5%, itu sehat Pak. Misalnya 1 atau 2 itu masih sehat. Tapi juga nggak boleh dibiarkan. Karena semakin lama kredit macet dibiarkan, semakin susah menagihnya Pak. Boleh Bapak Ibu buktikan karena image masyarakat terhadap koperasi itu kan, wah koperasi kan milik kita juga, mau
Dan ini bahaya sehingga akibatnya bisa berkepanjangan seperti ini. Pohon masalah ini. Begitu Pak caranya. Ada standarnya. Dan itu tiap bulan, tiap saat kalau sudah memakai sistem komputerisasi, dengan klik aja udah ketahuan. Siapa yang masuk kredit macet. Begitu ya Pak. Ada standarnya. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Ya. Silakan Ibu, tadi ada suara seorang Ibu yang mau menyampaikan. Baik, kalau yang pohon masalah ini sudah Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini pedoman bagian kredit Bapak Ibu pada saat melakukan wawancara atau mengambil keputusan terhadap pinjaman-pinjaman anggota yang sudah mengajukan kepada koperasinya. Kita mengistilahkan namanya tukepar. Tukepar itu singkatan. Yang pertama itu berasal dari huruf TU. Itu maksudnya tujuan pinjaman. Tujuan pinjaman yang terbaik dalam koperasi kredit adalah yang bersifat produktif, Bapak Ibu. Bukan darurat, bukan kesejahteraan atau konsumtif. Bukan berarti tidak bisa dikabulkan. Nanti logikanya adalah bagaimana kondisi anggota yang bersangkutan. Maka pinjaman anggota yang terbaik itu adalah yang bersifat produktif. Misalnya yang tadinya berusahanya kecil-kecilan, bisa menjadi membesar karena dapat fasilitas tambahan modal. Lalu juga kalau misalnya untuk beli kendaraan, bukan berarti anggota itu nanti pasti macet, maka harus dinilai nanti yang K berikutnya, yaitu kemampuan mengembalikan. Bagaimana kita tahu kalau yang bersangkutan itu nipu penghasilannya? Oh, saya penghasilannya 15 juta, Pak. Ya, Bapak tahu dan Ibu tahu dari mana? Nah, mereka harus bisa menjelaskan. Ya, ini perlu dilakukan semacam checklist, gitu ya. Kemampuan mengembalikannya gimana? Biasanya anggota-anggota koperasi kredit yang sudah mengikuti pendidikan di Puskobdit ataupun di koperasinya biasanya diajari tentang anggaran belanja keluarga. Saya kira yang kemarin dijelaskan Pak Ahmad, gitu ya. Semakin anggota itu bisa melakukan pinjaman secara produktif, pasti ada kecenderungan untuk mampu meningkatkan kesejahteraannya. Tapi kalau darurat dan konsumtif, ini yang agak merepotkan. Misalnya begini, pinjam untuk menikahkan. Walaupun itu hanya 20 juta, padahal simpanan dia juga katakanlah 10 juta. Gitu ya. Wah, ini hanya 2 kali lipat. Betul apa enggak dari pengamatan kami, Bapak Ibu, masyarakat kecil terutama yang saya pahami, biaya untuk pernikahan 20 juta misalnya. Semuanya karena itu konsumtif, mereka yang menyelenggarakan pesta itu berharap nanti ada banyak sumbangan yang masuk. Tapi pengalaman kami menunjukkan paling banyak 40 atau 50% dari seluruh total itu yang kembali. Nah, bayarnya bagaimana? Inilah Bapak Ibu resiko bagi mereka yang melakukan pinjaman secara konsumtif. Termasuk membeli kendaraan bisa jadi konsumtif loh. Misalnya saya sebenarnya belum layak memiliki kendaraan roda 4. Tapi supaya bergengsi, saya membeli aja kan layak simpanan saya dan seterusnya. Tetapi kalau hanya saya pakai untuk dari rumah ke kantor, kantor rumah, kalau penghasilan saya memadai, oke. Kalau enggak, bagaimana? Dan inilah yang agak merepotkan karena nantinya bisa tidak mampu bayar.
Nah, maka K yang berikutnya itu dinilai kemampuan mengembalikan atau kemampuan ekonominya atau kemampuan bayarnya. Kalau memang kemampuan bayarnya tidak bisa 2 juta, kenapa tidak menjadi 1 juta? Dan itulah kebijakan yang harus mendasari keputusan dari pengurus. Gitu, ya. Lalu ke berikutnya, KE, itu adalah kerajinan menabung. Bapak Ibu, di koperasi kredit di seluruh dunia yang saya tahu, menabung itu adalah merupakan budayanya, merupakan kebiasaannya. Sehingga tidak perlu harus dididik dulu. Masalahnya di sebagian besar masyarakat kita masih illiterate, masyarakat kita itu dalam soal keuangan. Mereka tidak mampu merancang ke depannya. Dan oleh karena itu pada saat anggota meminjam dilihat kerajinannya. Misalnya begini. Simpanan wajib per bulan itu adalah 50.000. Gitu ya. Bulan Januari saya nggak bayar, bulan Februari saya nggak bayar, bulan Maret saya nggak bayar, bulan keempat saya bayar sekaligus. Kan tidak ada larangan gitu. Oke, bayar bulan keempat saya bayar 200.000. Nanti bulan Juni kosong lagi, atau Mei kosong, Juni kosong, nanti double lagi misalnya gitu ya. Ini ada indikasi Bapak Ibu. Indikasinya nanti kalau dikabulkan pinjamannya, bayarnya juga sama seperti itu. Belang bentong gitu, tidak sesuai dengan janji. Dan ini bukti yang harus kita lihat. Makanya setiap peminjam harus menunjukkan bukunya. Dari sana bisa ketahuan Bapak. Bukan besarannya. Tapi kerajinan per bulannya itu bisa jadi indikasi ini positif. Nah, ini berguna sekali. Maka bagi pengurus bagian kredit sebelum melakukan konsultasi atau wawancara harus baca itu semuanya dari permohonan sang anggota, gitu ya. Oke, berikutnya P. P itu adalah prestasi masa lalu. Bahasa sederhananya adalah kondite. Kondite anggota itu bagus apa enggak? Ya kalau enggak bagus kenapa harus dikabulkan lagi? Walaupun dia berceloteh ya kan, walaupun namanya maling kan bisa jadi nanti orang jadi baik Pak. Iya tapi ini aturan main enggak bisa sembarangan untuk menyatakan bahwa kalau konditenya sudah enggak baik harus hati-hati. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Pinjam 1 juta janjinya 5 bulan. Ternyata menjadi 5 tahun gara-gara juga ditagih. Bagaimana jadinya kalau dia pinjam lebih gede lagi dari 1 juta? Ya, itu bisa menjadikan konotasi, kita jadikan konotasi bahwa nantinya akan bermasalah. Kalau itu sampai dikabulkan, pasti resikonya ya mungkin kebijakan keputusannya yang keliru. Ya. Yang terakhir adalah PAR. PAR itu adalah partisipasi atau kepedulian anggota terhadap Kopditnya. Saya belum melihat namanya anggota di satu koperasi seluruhnya sangat peduli dan konsisten terhadap kewajibannya untuk berpartisipasi. Praktek umum yang terjadi, mohon maaf, ini pengamatan kami, ini salah. Pada saat Ibu Bapak menyaksikan RAT, sebagian besar itu membaca laporan pertanggungjawaban atau melihat bagian akhir. Berapa dividen saya, berapa BJP saya. Itu yang kebanyakan dilihat. Nah, kontrol sosial terhadap pengurus dan pengawas menjadi lemah. Lalu asal setuju. Inilah yang nggak boleh. Maka partisipasi anggota mengikuti kegiatan di koperasinya melalui pendidikan atau RAT atau apapun itu hendaknya menjadi orientasi bagi pengurus supaya mereka betul oh ini adalah anggota-anggota yang memang punya kepedulian tinggi dan bisa jadi diharapkan nanti menjadi kader pengganti berikutnya. Jangan sampai kita jadi pengurus dan pengawas sudah bagus tapi masa pemilihan tidak boleh lagi lalu persiapan kadernya nggak ada. Lalu bagaimana nanti bahayanya? Nah itulah yang dalam konteks partisipasi itulah yang hendaknya bisa juga dibaca.
Nah, kelima-limanya itu bisa kita kasih tanda tujuan pinjamannya positif untuk produktif kok. Kemampuan mengalihkan oke, positif. Kerajinan menabung oke. Prestasi masa lalu oke. Partisipasi oke. Mengapa harus dipersulit? Mengapa harus diperlama? Walaupun dia mungkin paling belakangan mengajukan pinjaman. Tapi ini yang harusnya menjadi model cara kita mengambil keputusan. Kalau di dunia perbankan, itu disebutnya dengan 5C, Bapak Ibu. C yang pertama itu adalah kolateral. Nggak ada pinjam ke bank itu tanpa kolateral. Koperasi bukan kolateralnya. Contohnya begini. Bapak mau mengajukan pinjaman untuk beli rumah. Padahal Bapak itu nggak punya rumah. Belum punya rumah maksud saya. Masih ngontrak. Dikabulkan pinjamannya. Tapi sertifikatnya mana dulu dong? Loh, saya kan belum punya rumah. Gitu loh Bapak. Maka kalau yang bersangkutan pinjam untuk rumah, maka prosesnya melalui notaris, lalu sertifikatnya sudah dijaminkan. Bukan sertifikat mertuanya, bukan sertifikat orang tua, bukan sertifikat yang lain. Harus sertifikat atas nama anggota. Karena nanti kalau terjadi eksekusi nggak mungkin dan repot urusannya, ya. Itu maksud saya. Jadi kolateral itu bukan yang pertama-tama di koperasi kredit, tapi kalau sudah aturannya ya harus memakai, ya. Kolateral yang pertama kalau di bank itu. Yang kedua itu adalah condition ekonominya. Yang ketiga capacity, itu sama dengan K di kita. Lalu keempat itu co-maker, kalau nggak salah. Lalu yang kelima, C kelima itu, saya sedikit lupa. Tapi intinya, pertama-tama bank itu pasti kolateral. Dan kolateral di bank itu biasanya harga sertifikat Bapak, rumahnya dan tanahnya, itu katakanlah 200 juta. Tidak akan pernah Bapak mengajukan bisa dikabulkan 200 juta. Biasanya antara 60-70% dari nilai aset itu. Ini yang membedakan. Nah kalau koperasi, ya itu kan anggota. Kenapa kita tidak berikan yang sesuai dengan kebutuhannya sepanjang dia mengikuti ketentuan aturan main pengikatan pinjaman. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada komentar, Bang? Ini pedomannya, Bapak. Pedoman bagian kredit pada saat mau ngambil keputusan pinjaman. Polanya seperti ini. Ada yang chat? Hah? Menurut Bapak, bagaimana jika ada anggota yang meminjam dan uangnya dimasukkan ke tabungannya, tapi bayarnya tidak teratur? Itu pasti ketahuan tujuan pinjamannya untuk apa. Itu loh Pak. Atau Bapak atau Ibu yang bertanya. Tujuan pinjamannya untuk apa? Nah ini berarti inkonsisten anggota itu. Minjem tapi ditabungkan lagi ke koperasinya. Koperasi punya beban dua, yaitu memberi bunga atas simpanan yang bersangkutan walaupun datangnya dari pinjaman, sementara pinjamannya enggak teratur membayarnya. Ini yang harusnya dijelaskan pada saat yang bersangkutan mendapatkan persetujuan. Kalau tidak nanti repot koperasinya. Karena begini, simpanan anggota, apalagi itu ditempatkan sebagai simpanan non saham, maka kewajiban koperasi harus mendahulukan pembayaran atas penarikan simpanan yang bersangkutan. Sementara pinjaman itu sebenarnya nomor 2. Bisa agak ditunda. Tapi kalau penarikan simpanan itu tidak boleh kita belakangkan. Aturannya seperti itu. Kecuali kalau terjadi masalah-masalah karena kekurangan likuiditas. Seperti yang tadi Ibu tanyakan di depan. Maka disinilah Bapak Ibu, jangan sampai orang pinjam karena bunganya murah lalu ditabungkan ke koperasi. Memang cash flow-nya tidak terganggu. Tapi kan ada beban kecuali kalau dia masukkan sebagai simpanan saham. Kalau saham itu kan tidak berbunga, hanya mendapatkan alokasi pada akhir tahun. Dengan demikian tanpa beban. Kalau itu dimasukkan sebagai deposito atau simpanan non saham lain, kan harus bayar bunga koperasinya.
Padahal anggotanya tidak bayar bunga. Dari mana bisa membiayai bunga yang diberikan atas simpanan itu? Itulah dia ketelitian yang harus dilakukan oleh pengurus bagian kredit. Ada lagi, Mas? Oke. Nah, ini sebagai pedomannya, Bapak Ibu, tapi saya ingin memberikan keterangan agak merupakan satu contoh yang memudahkan untuk memahami. Koperasi kredit atau pengurus bagian kredit tidak boleh mengambil keputusan hanya atas dasar asumsi. Misalnya, oh si Joko itu mobilnya aja 2, rumahnya aja megah, mosok nggak dipercaya. Ini namanya asumsi, Bapak Ibu. Nggak boleh, maka pedoman ini harus dipakai. Asumsi itu menurut Bapak Ibu apa artinya? Ada yang tahu? Asumsi itu menurut saya adalah perkiraan. Kira-kira. Kira-kira asumsi itu. Jadi kalau orang berpakaian bagus, sepatu bagus, kendaraan bagus, otomatis bisa dipercaya omongannya pasti 100% jujur. Bisa nggak dikatakan begitu? Nggak bisa, Bapak Ibu. Maka pedoman ini sangat bagus untuk menjadi dasar yang valid. Nah, untuk memudahkan pemahaman terhadap asumsi, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak Bapak Ibu lihat ayam? Ayo, Bapak Ibu. Iya, pernah. Nah, ya. Oke. Lalu kedua, pernah nggak melihat bebek? Kan kucing sendiri ya, kucing tetangga atau bapak lempar, Bapak Ibu lempar batu, dia lari juga nggak? Lari. Tapi sebelum lari kemudian dia itu pasti ngaliek gerak, nengok dulu, nengok. Setelah itu dia lari lagi. Pertanyaan saya, kenapa kalau kucing kok menengok sebelum lari kemudian? Ya, ini Pak, nggak punya spion. Hah? Nggak punya Ya spion. mana ada kucing ada spion. Ada logikanya. Kenapa kalau kucing itu nengok, kalau ayam dan bebek enggak? Dan mengapa nanti saya jelaskan. Kalau kucing selalu begitu, kecuali kucing sendiri ya dilempar atau pakai galak, lari dia, tapi sebelum lari kemudian dia berhenti lalu nengok gitu kepada yang melempar atau yang mengganggu itu, baru dia lari kemudian. Pertanyaan saya, mengapa kalau kucing menengok duluan? Hah? Insting mungkin, Pak. Insting. Saya tanya balik ke Ibu. Itu pikiran Ibu atau pikiran kucing? Pikiran Ibu kan itu? Iya. Apakah menengok itu artinya insting? Wah, kalau Ibu menyatakan benar Pak, saya pengen belajar. Ibu kok tahu bahasa kucing? Saya pengen belajar ke Ibu. Gitu. Ini anekdot tapi ada logikanya. Gitu. Mengapa kalau kucing begitu? Harus tanya kucing itu Pak. Nggak perlu harus tanya. Ada logika ilmiah yang bisa kita bedakan dengan ayam dan bebek. Ada yang bisa mengomentari lagi? Kucing kakinya 4, Pak. Hah? Kucing kakinya 4, Pak. Aduh, kurang jelas, Pak. Tolong. Kucing kakinya 4. Takut ketinggang. Kucing kakinya 4, Pak. Kucing katanya kakinya 4, Pak. Ya, memang sejak dari sononya kucing kakinya 4, Pak. Ayam nggak ada Dua kakinya ayam. 4. Kan gitu logikanya.
Oke, kalau Bapak Ibu Itu tidak kucing itu ada, Mbak. bisa menjelaskan, saya menjawabnya begini. Karena ada hubungannya tadi dengan pernyataan Bapak yang benar. Karena kucing nggak punya spion. Sebenarnya karena mata kucing itu terletak di depan, bukan di samping. Jadi kucing itu harus menengok. Tapi kalau ayam kenapa nggak menengok? Karena matanya di samping, nggak perlu nengok dia lihat. Gitu. Bebek juga sama, di samping udah spektrum ininya udah ngelihat gitu loh Bapak Ibu. Kalau kucing enggak. Artinya kalau Ibu bangun, ya nanti pengen tahu siapa sih yang melempar. Nah, itu kan asumsi, bukan fakta, bukan real. Demikianlah tadi yang saya kemukakan, jangan sampai bagian kredit, kecuali kalau sudah punya manajer pasti dilatih cukup memadai, itu tidak boleh menggeneralisasi bahwa kalau anggota itu pakaiannya bagus, mobilnya bagus, pasti nanti dia tertib dan belum tentu Bapak Ibu. Pengalaman kami membuktikan bagi mereka-mereka yang berklasifikasi, pendidikannya juga tinggi, kadang-kala malah melupakan kewajibannya. Tapi bagi rakyat-rakyat kecil justru jauh lebih tertib, jauh lebih jujur. Dan inilah bagian yang kita ingin dorong kepada siapapun yang jadi anggota di koperasi kredit, hendaknya berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan. Tidak ada yang dirugikan siapapun. Tapi pengurus bagian kredit tidak boleh membongkar rahasia masing-masing anggota. Kalau dia membongkar, dia menyalahi kode etik. Nggak boleh informasi keluarga ibu diceritakan. Nggak boleh, berarti dia kena penalti. Itu ada aturan main di sistem kepengurusan, nggak boleh membocorkan rahasia orang. Enak nggak kalau ibu punya utang lalu diumumkan, ibu itu punya utang nggak bayar-bayar apalagi. Wah, itu sudah melecehkan martabat nama baik. Nanti hubungannya dengan peraturan undang-undang itu nanti. Nah, itu yang makanya tidak boleh. Seluruh rahasia yang sudah diberikan anggota harus dipegang teguh oleh pengurus bagian kredit. Ini nggak boleh main-main, sehingga anggota pun percaya bahwa rahasianya tidak kemana-mana. Itu bagian yang harusnya kita pahami bersama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menambah keterangan. Memang tadi yang macet tadi belum saya tambahkan. Hah? Oh ada, silakan. Kalau tidak koperasi kan ada bunganya. Apa kekurangan dan dari bunga tersebut, apa keuntungan yang didapat sama anggota, lebih besar mana kalau dari buat anggota? Ya, Bapak Ibu, di sistem penetapan bunga di koperasi kredit itu sistemnya IUB, interest over balance. Jadi menurun. Tapi dari misalnya begini, saya boleh supaya memudahkan Bapak Ibu memahami. Saya pinjam 1 juta. Bunga 2%. Betul ya Bapak Ibu? Dengar ya. Saya angsur 10 bulan. Berapa bunga yang saya harus bayar ke koperasi? 2% menurun. Cara ngitungnya adalah bunga pertama. Bapak Ibu tentukan. 2% kali 1 juta berapa? 2%, 20.000. Lalu bunga terakhir, pokok pinjaman saya tinggal berapa? Sebelum bulan ke-10. Tinggal 100.000 kan? Ya. Betul nggak Pak? Bunga Betul. terakhir 2% dari 100.000 berapa? 2.000 kan? 2.000. Nah, rumusnya adalah bunga pokok pinjaman pertama ditambah bunga dari pokok pinjaman terakhir 20 dan 2.000. Berarti 22.000 kan? Iya, betul. Dikalikan N/2. N itu jangka waktu. Jangka waktunya berapa lama? 10 bulan. 10 bulan bagi 2. Jadi 5 kan? Jadi 22.000 kali 5 berapa? 110, betul? 110, ya. Nah, ini bisa dimainkan atau bisa dirubah menjadi flat, Pak. Jadi selama 10 bulan saya meminjam 1 juta, maka bunganya menjadi 110 dijadikan 1. 1.110.000.
Berapa saya bayarnya per bulan bunganya? Ya cuma 11.000 gitu. Betul nggak Bapak Ibu? 11 begitu. Ini yang dilakukan oleh sistem koperasi kredit boleh dibayar secara flat, tapi flatnya berdasarkan hitungan setelah total seluruh pinjaman diangsur lunas dalam 10 bulan, itu berapa jumlah bunganya. Sehingga tidak ada perbedaan Bapak Ibu antara flat dan menurun di dalam sistem koperasi kredit. Caranya begitu. Jadi total bunga 10 bulan pinjaman 1 juta, bunganya 2%, itu akan saya bayar, jumlah bunganya 110.000. Maka itu ditambahkan menjadi pokok menjadi 1.110.000 dibagi 10. Jadi per bulan bunga saya 111.000. 111.000 terus saja kan flat. Tapi ada syaratnya. Kalau sistem flat ini nggak boleh kemudian minta diperpanjang atau minta dipercepat, nggak boleh. Ini perbedaannya. Misalnya 5 bulan berarti kan 111 sampai 5 bulan pengen dilunasi. Itu yang nggak boleh di dalam sistem bunga menurun yang di-flatkan. Itu nggak boleh. Karena harusnya jumlahnya 110. Gitu. Itu saja, Pak. Jadi menurut saya tidak ada bedanya. Sangat beda kalau flat yang biasa. Nah itu pasti memberatkan anggota. Tetapi karena sistem alokasi pembagian keuntungan itu berdasarkan berapa jumlah bunga yang dibayarkan, maka walaupun flat juga keuntungan BJP-nya juga akan naik bagi anggota. Karena semakin besar dia bayar bunga, juga akan semakin besar mendapat alokasi dari balas jasa pinjaman. Karena sistem kita bukan dari pokok angsuran untuk menentukan berapa dividen dan BJP, tapi dari berapa bunga yang sudah dibayarkan. Begitu Pak, ya. Jadi tidak ada perbedaannya harusnya, kecuali itu dilakukan flat yang biasanya. Itu mungkin agak memberatkan gitu ya. Oke. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada, karena waktunya kita break dulu ya Bapak Ibu. Nanti setelah break kita lanjutkan kembali pukul 18.30 ya. Mohon maaf, kita break dulu, nanti akan kami lanjutkan. Masih ada hubungannya dengan sesi pinjamannya. Karena pinjaman ini bagian yang sangat-sangat harus mendapatkan perhatian istimewa. Karena dari situlah koperasi itu mendapatkan margin, mendapatkan SAU, mendapatkan pendapatan dan sebagainya. Itu dari pinjaman. Karena koperasi kredit hanya bergerak pada simpanan dan pinjaman. Sangat berbeda kalau sudah ada toko, ada serba ada. Nah itu bukan koperasi kredit ya. Tapi karena kita hanya memberikan jasa pelayanan simpanan dan pinjaman, maka begitu banyak anggota yang pinjam dan tertib semua, pasti SAU akan melonjak. Apalagi contohnya begini, saya janji 10 bulan, tapi 5 bulan saya lunasi. Bulan berikutnya saya pinjam lagi. Maka kapasiti koperasi untuk memberikan pinjaman semakin lebih gede dan bisa dimanfaatkan dan pendapatan juga semakin besar. Semakin lama resikonya adalah ya kalau tidak meninggal dunia. Kalau meninggal dunia gimana? Nah itu nanti secara khusus akan dijelaskan dalam pelayanan Puskobdit Jawa Barat. Karena ada mekanisme yang membuat anggota itu kalau pinjam sampai 100 juta meninggal dunia, gimana siapa yang bayar? Nah, itu nanti ada mekanismenya. Nanti Bapak Ibu ikuti di sesi hari Jumat atau hari Kamis kalau nggak salah. Itu ada mekanisme tersendiri yang dilakukan oleh gerakan koperasi kredit di Indonesia. Mungkin nanti bisa dipelajari. Saya kira itu sementara Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita break dulu. Setelah itu nanti kita ketemu lagi setengah jam kemudian. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.